Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base Sabtu 15 Februari 2025. Bapak Ibu, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mencoba untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Bapa kami yang Maha Penyayang. Bapa kami yang kami layak untuk kami sapa, kami sembah dan kami muliakan. Bapa yang memiliki kerajaan surga, begitu pula Bapa yang memiliki segala kehidupan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh-Mu yang kudus sebagai pelindung dan penuntun hidup kami. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji dan syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu. Bapa kami di sorga, Engkau telah menjaga dan melindungi kami dalam hidup kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Ini semua karena kasih dan kuasa-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Tuhan Allah kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman. Engkau kiranya mengurapi hati dan pikiran kami, membuka hati kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Urapilah kami dengan roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang senantiasa tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat, yaitu Mazmur 22 ayat yang kedua dan juga Ibrani 5 ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, aku berseru-seru kepadamu waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ibrani 5 ayat yang ketujuh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia, Kristus, telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Bapak Ibu terkasih, tema kita pada pagi hari ini diberi tema teladan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita mengalami krisis kehidupan, penderitaan, ataupun juga kesusahan-kesusahan yang kita alami setiap hari? Apa yang kita lakukan bila mana hal itu terjadi? Apakah kita menggerutu, ngomel, atau kita menyalahkan Tuhan? Nah, Mazmur 22 ini adalah seruan doa kepada Allah dari seorang yang menderita, yang penuh kesedihan. Sekalipun ia sendiri belum menerima jawaban dari Allah, ia tetap berseru siang dan malam. Yang dapat dipelajari adalah pemazmur ini tahu kepada siapa ia harus berseru untuk meminta pertolongan saat mengalami penderitaan, yaitu kepada Allah, sekalipun belum menemukan jawaban dari Allah.
Bapak Ibu terkasih, seandainya hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kesusahan. Karena setiap hidup yang namanya hidup pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti itu, berarti kita tidak hidup. Tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita ingat dan sadari, bahwa setiap penderitaan-penderitaan itu pasti ada hikmahnya bagi kita. Dan kemana kita harus menggantungkan harapan kita. Nah, di dalam situasi seperti itu, ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Sering sekali manusia di dalam menghadapi permasalahan, di dalam menghadapi kesulitan, dia sering sekali mencari jalan pintas, mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar nalarnya. Nah, hal itu senantiasa yang dialami, yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah bisa dikatakan jemu dengan kesusahannya, belum mendapat jawaban atau belum mendapat penyelesaian di dalam permasalahannya. Dan tidak jarang mereka yang menjalani atau yang menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu sering sekali mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, hal itu tentu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus dalam hal ini adalah guru kita yang senantiasa mengajarkan kepada kita di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap pergumulan kita harus datang kepada Tuhan, harus berseru kepada Tuhan dengan penuh kesabaran. Di dalam kitab Ibrani, penulis memberitakan gambaran yang jelas tentang sifat manusiawi Yesus Kristus. Di dalam menghadapi penderitaannya sebagai manusia, Yesus pun berdoa bahkan dengan ratap tangis ke hadapan Bapanya yang sanggup menyelamatkan dia. Doa permohonan Yesus didengarkan karena kesalehan Yesus. Doa Yesus didengarkan bukan untuk pengertian bahwa Bapa menyingkirkan penderitaan tersebut, melainkan Allah memberikan Yesus kekuatan untuk menghadapi penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa membaca firman ini, karena sering sekali di dalam kehidupan kita ini orang banyak salah di dalam mengartikan ketika dia berdoa, ketika dia berharap kepada Tuhan, yang dia mau, yang dia inginkan seperti apa yang dia minta, bahwa setiap permasalahannya itu diselesaikan oleh Tuhan dan dia lepas dari permasalahan itu. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum memberikan jawabannya seperti apa yang dia mau, dia sering sekali mengatakan, Tuhan tidak mendengar doa saya, Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita saat mengalami krisis. Penderitaan kita tahu kepada siapa kita harus berseru. Berdoalah kepada Bapa, memohon pertolongannya. Daripadanya kita akan diberikan kekuatan. Terkadang kita merasa seperti ditinggalkan oleh Bapa ketika kita berdoa, doa kita belum dikabulkan. Doa kita tidak didengarkannya dan doa kita mungkin juga tidak dijawabnya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peganglah teguh kepercayaan kepada Allah dan kebaikannya, sambil terus berdoa siang dan malam dan terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Terkadang kita berdoa agar dihindari dari penderitaan, namun bukan itu yang terjadi. Penderitaan itu tetap ada, namun Bapa memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menghadapinya. Di
tengah situasi yang sulit, penderitaan yang kita alami ini, kita sering sekali goyah. Untuk itu Bapak Ibu, tetaplah kita bersabar, tetaplah kita merenungkan apa yang terjadi ini adalah sebuah ujian bagi kita agar kita senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Seperti lirik lagu di bawah ini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kiranya kasih dan karunia Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman yang telah kami baca dan telah kami renungkan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa teguh, senantiasa percaya, dan senantiasa berharap hanya kepadamu. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ini, kami mengandalkan hanya kepadamu Tuhan. Dan kami mohon Roh yang Kudus senantiasa menuntun kami, memimpin kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkatilah kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.